wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Putri Ningsih, NIM C01213557. Nah, pada video ini saya dengan rekan saya Ahmad akan menjelaskan materi definisi seputar stres dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dengan NIM C01215508 dari kelas manajemen G. Saya akan membahas materi tentang komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita ke dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan saya juga mengutip salah satu pendapat dari ahli yang mengatakan bahwa komunikasi adalah usaha sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam berdemokrasi. Dan juga di komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal ini dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu dari contoh tulisan yaitu surat. Surat adalah salah satu media komunikasi verbal tertulis yang paling tua. Surat memuat informasi berupa tulisan yang dibukukan di atas lembar kertas. Sekarang ini surat sangat jarang ditulis manual, tapi diketik via software di perangkat komputer agar sampai ke tangan penerima. Surat perlu dikirim melalui jasa ekspedisi atau pos sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pesan dengan elektronik. Meski begitu, surat menyurat masih eksis dilakukan hingga saat ini. Yang kedua itu ada kartu pos. Kartu pos merupakan versi mini atau lebih singkat dari surat. Komunikasi verbal yang satu ini juga memuat tulisan di atas sebuah kertas bernama kartu pos yang biasanya dijual atau disediakan oleh kantor pos. Kartu pos ini memiliki ukuran standar 3R sehingga informasi yang dimuat sangatlah terbatas. Dalam sebuah kartu pos terdapat template isi pesan, alamat, dan area untuk perangko. Sementara surat memiliki format yang lebih bebas. Dan yang selanjutnya itu ada email. Email merupakan salah satu alat komunikasi verbal era modern. Email adalah versi canggih atau versi terbaru dari surat manual. Email memiliki konsep yang sama seperti surat, berisi susunan kalimat yang memuat suatu informasi, tapi dikirim melalui jaringan internet. Pada awal kemunculannya, email hanya dapat dikirimkan antara dua orang saja. Kini, sebuah email dapat ditujukan kepada banyak penerima sekaligus. Selain itu, email adalah komunikasi verbal yang murah karena hanya dibutuhkan jaringan internet dan komputer. Email bisa menjangkau jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Email juga tidak hanya memuat informasi berupa tulisan. Pengguna bisa menyisipkan berbagai macam bentuk soft file seperti gambar, video, dokumen, ataupun audio. Namun ada batasan besaran file yang bisa dimuat dalam satu kali pengiriman dalam email. Yang terakhir itu ada pesan singkat. Pesan singkat juga merupakan salah satu bentuk dari komunikasi verbal tertulis. Pesan singkat memiliki fitur yang sama seperti email, yakni bisa menyisipkan soft file seperti audio, gambar, dokumen, dan video. Kita juga bisa melakukan pengiriman pesan singkat atau pembicaraan dengan beberapa orang sekaligus dalam sekali waktu. Perbedaan pesan singkat dan email terletak pada penyediaan jasa layanan. Pesan singkat lebih populer
dilakukan via aplikasi percakapan atau media sosial. Sedangkan email harus dilakukan melalui akun yang dibuat penyedia layanan email. Pesan singkat ini bersifat lebih informal dan personal, sedangkan email dimanfaatkan untuk urusan yang lebih profesional. Dan juga kita bisa melihat di layar, itu adalah salah satu contoh dari komunikasi verbal. Dan yang selanjutnya itu ada komunikasi dalam bentuk lisan, yaitu pidato publik. Pidato publik merupakan salah satu komunikasi verbal lisan yang kerap dilakukan oleh komunikator yang mempunyai kedudukan penting. Pidato publik biasanya bersifat satu arah. Contohnya adalah pidato kenegaraan yang dikemukakan oleh sang presiden di hadapan khalayak publik. Dalam sebuah pidato publik, pesan yang disampaikan bersifat tematik, terkadang sesuai dengan audiens dan konteks acara yang sedang berlangsung, tapi juga bisa mengusung topik spesifik. Isi dari pidato publik bisa disusun sendiri oleh komunikator. Tak jarang turut melibatkan tim perumusan khusus. Rapat adalah komunikasi verbal yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam satu organisasi atau institusi. Rapat biasanya dilakukan dengan terencana atau pemberitahuan terlebih dahulu di antara partisipan rapat. Bahkan beberapa lembaga menerapkan jadwal rutin rapat. Dalam penyelenggaraan rapat, topik yang dibahas berkaitan dengan institusi yang dinaungi mereka. Untuk menyesuaikan dengan era normal baru, rapat lebih sering dilakukan secara luring. Rapat daring juga menjadi solusi bagi mereka yang memiliki hambatan jarak. Yang ketiga itu ada konferensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konferensi adalah rapat atau pertemuan yang berunding untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Salah satu komunikasi verbal lisan ini juga disebut sebagai upaya musyawarah untuk mencari solusi. Dan yang terakhir juga ada konseling. KBBI mengartikan konseling sebagai pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seorang yang menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Seorang ahli yang memberikan bantuan disebut dengan konselor, sementara orang yang menerima penyuluhan dinamakan konselin. Dan selanjutnya ini ada komunikasi nonverbal, yang dimana dilakukan dengan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, tanda, dan tindakan. Yang pertama itu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut sebagai bagian penting dari komunikasi nonverbal, karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara kita lewat ekspresi. Misalnya, saat kita merasa excited dengan lawan bicara kita, maka ekspresi wajah seperti tersenyum akan muncul. Sedangkan saat kita sudah merasa bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Itulah mengapa ekspresi wajah itu sangat penting diperhatikan saat kita sedang berbicara di tempat kerja. Kedua itu ada gestur tubuh, juga menjadi salah satu contoh komunikasi nonverbal yang wajib kamu pahami. Hal yang satu ini sudah cukup beragam dan biasa terjadi secara tidak sengaja. Dalam dunia kerja, gestur tubuh akan menjadi perhatian saat kamu sedang berbicara dengan atasan atau klien. Misalnya jika kamu menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman saat berbicara, maka lawan bicara akan tahu jika kamu merasa terganggu. Selain itu, gestur seperti menggoncangkan tangan saat akan bertanya di waktu rapat,
juga akan menunjukkan bahwa kamu orang yang sopan karena tidak ingin memotong pembicaraan orang lain. Ketiga itu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seorang untuk menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Itulah mengapa dari bahasa tubuh lawan bicara kita bisa mendapatkan informasi, misalnya suasana hatinya. Contohnya, saat ada orang sedang berbicara dengan menyilangkan tangannya dan dahinya berkerut, maka kemungkinan ia sedang merasa kesal dan marah karena satu hal. Oleh karena itu, saat sedang berbicara dengan orang lain yang dihormati, tidak hanya ucapan yang perlu dijaga, tetapi bahasa tubuh itu juga perlu diperhatikan. Nah, pada umumnya komunikasi dilakukan lisan dan verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan presentasi suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin, seperti kegiatan pengajuan suatu topik, pendapatan atau informasi kepada orang lain. Jaringan komunikasi sebagai satu saluran atau jalan tertentu yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Komunikasi personal adalah komunikasi seputar diri seseorang, baik dalam fungsinya sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Membangun komunikasi yang interaktif, positif dengan berbagai pihak. Keterbukaan informasi dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi yang mampu menjelaskan berbagai permasalahan secara detail dan menyenangkan bagi berbagai pihak. Dalam hubungan, kepercayaan atau rasa percaya dapat meningkatkan komunikasi karena membuka saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada hambatan personal. Yang kedua ada hambatan kultural. Kemudian ada hambatan fisik, dan yang terakhir itu yang keempat ada hambatan lingkungan. Hambatan personal ini meliputi sikap, prasangka, dan emosi. Terus yang kedua hambatan kultural, yaitu meliputi kepercayaan diri dan keyakinan. Yang ketiga hambatan fisik. Hambatan fisik ini meliputi panggilan telepon, jarak. Yang keempat itu hambatan lingkungan yang meliputi aktivitas, kenyamanan, gangguan, dan waktu. Dan adapun solusi, yang pertama itu memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. Yang kedua, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi. Terus yang ketiga itu memahami akan adanya kesulitan dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dan terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugas untuk mengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggotanya untuk melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, definisi stres ini merupakan reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional. Stres bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama, dapat merusak kesehatan kita. Reaksi seseorang terhadap stres itu berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan,
namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Faktor penyebab stres ini merupakan peristiwa yang membuatnya trauma, keluarga yang tidak harmonis, penyakit kronis, lingkungan, dan beban pekerjaan. Stres ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental seseorang. Nah, gejala stres juga bermacam-macam. Yang pertama, gejala emosi yang meliputi frustasi, perubahan suasana hati, bingung, dan cenderung menghindari orang lain. Nah, yang kedua, gejala fisik meliputi lemas, diare, dan gangguan tidur. Yang ketiga, gejala kognitif, sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif. Nah, yang keempat, gejala perilaku, perubahan pola makan, sikap gugup, kebiasaan merokok, dan minum beralkohol secara berlebih. Nah, solusi untuk mengurangi stres ini yaitu dengan mengidentifikasi penyebab stres. Cara ini dilakukan untuk mengetahui apa pemicu stres. Yang kedua, cari pemecah masalah, mengatasi masalah tersebut. Kemudian, susun rencana untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari yang mudah dulu. Nah, yang ketiga, konsultasi dengan dokter. Dokter dapat menyarankan konseling. Mengubah rutinitas menjadi hobi juga bisa mengurangi stres. Para peneliti menemukan bahwa sebanyak 34% orang yang melakukan kegiatan yang disukai tidak merasa stres. Detak jantung mereka pun lebih tenang dan stabil selama berjam-jam. Bahkan, orang yang sedang stres mungkin butuh lebih banyak hobi daripada orang dewasa pada umumnya. Mendengarkan musik merupakan salah satu hobi untuk mengurangi stres. Nah, musik bisa menjadi pengalihan perhatian sekaligus mengeksplorasi emosi. Mendengarkan musik bisa menjadi wahana meditasi dan membantu supaya pikiran permanen penekanan. Nah, selain itu, memiliki sahabat sejati dan keluarga harmonis adalah cara untuk mengurangi stres. Para ahli menemukan jika keberadaan sahabat sejati dan keluarga harmonis bisa menjadi kunci kesehatan mental. Karena mereka umumnya lebih dihargai, dihormati, dan dipercaya ketika memiliki sahabat sejati dan keluarga harmonis.